Halo, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Mas Pendeta Aris di dalam saat teduh. Salam support. Sebelumnya, mari kita berdoa menyiapkan hati untuk kita menerima renungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami akan menerima firman-Mu untuk kami renungkan sejenak sebagai kekuatan di dalam kami menghayati setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntun kami, Bapa. Di dalam sukacita kita bersama pada pagi hari ini, kita akan menerima sabda Tuhan yang terambil di dalam Kolose 4 ayat 2. Saya bacakan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, rata-rata hampir semua orang itu memiliki motor. Rata-rata memiliki alat transportasi pribadi di rumah masing-masing. Kalaupun tidak punya motor, biasanya memiliki sepeda. Di dalam kita merawat motor, mobil, atau sepeda itu, seringkali kita melakukan servis rutin, servis berkala. Kalau kita beli baru, biasanya ada tuh servis gratis. Tiap berapa kilometer kita bawa ke bengkel untuk di servis rutin. Tetapi seringkali itu berjalan ya ketika gratisannya masih ada. Ketika sudah tidak ada, servis dilakukan ketika motor sudah rusak, ketika motor sudah mogok, ketika rantai sudah mau putus, ketika oli sudah kering. Tidak ada niatan, kemauan untuk supaya transportasi yang kita miliki itu selalu nyaman dikendarai, aman bagi kita yang mengendarai dan orang lain yang tentunya bisa ikut aman ketika kita mengendarai transportasi yang kita miliki. Perawatan sangatlah penting. Bahkan terkadang orang itu males, tidak mau, bahkan lupa untuk ngecek motornya sebelum dikendarai. Pernahkah Bapak Ibu ngecek lampu seinnya atau ratingnya itu nyala sebelum dikendarai? Dicoba dulu yang kiri dan kanan. Atau kita cek tekanan ban, apakah kempes atau tidak. Itu jarang sekali dilakukan. Sebagai orang Kristen, tampaknya kita sendiri juga harus memaintain yang namanya iman kita. Iman seringkali kita perhatikan hanya ketika kita membutuhkan saja. Ketika kita mengharapkan bantuan dari Tuhan, barulah kita tekun, barulah kita rajin beribadah, berdoa, berayat. Tetapi ketika tidak, sama seperti motor transportasi yang kita miliki tadi, kita bahkan jarang untuk memperhatikan. Langkah yang dapat kita lakukan adalah seperti yang kita baca, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Marilah kita tingkatkan komunikasi kita melalui doa. Doa adalah komunikasi bagi kita terhadap Tuhan. Selama kita menghayati, mengimani Tuhan itu ada, kita akan berkomunikasi. Tetapi jika iman kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada, hanya sebatas iman Kristen saja, iman KTP saja, maka tidak ada komunikasi yang terjalin dengan Tuhan. Setelah berkomunikasi apa? Bertekunlah, berjaga-jagalah, siapkanlah dirimu supaya apa? Dalam setiap kondisi, suasana hati, kejadian dalam hidup tidak mengaruhi iman terhadap. Oleh karena itu, mari kita siapkan setiap hari
waktu tersendiri untuk kita dan Tuhan merenungkan setiap kejadian peristiwa, itu adalah berkat dari Tuhan. Dan demikian relasi kita dengan Tuhan akan semakin selamat berproses menjalin relasi ketekunan diri terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah menerima dari firman-Mu tentang kami diajarkan untuk berkomunikasi dengan Engkau, menjalin hubungan yang semakin dekat dan erat. Kami selalu menjaga diri kami supaya dalam setiap peristiwa kejadian dalam kehidupan kami selalu siap untuk melaluinya dengan penuh rasa syukur, karena kami memiliki Tuhan yang begitu nyata dan ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
semangat bagi kita, Sukobingah tentunya, dan sampai jumpa di lain kesempatan.